Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sederek sedaya. Hari ini saya berada di perkebunan kurma yang berada di Sekayu, Musi Banyu Asin, yang mana menurut pemilik perkebunannya yang bernama Mas Anas, masih muda itu, seluas 7 hektar yang diperkirakan tertanam itu sekitar 600-an batang, dan ini merupakan sudah tahun ke-6. Sebagian sudah mulai berbuah. Coba nanti akan kita tunjukkan buahnya seperti apa. Tuh. Oke, baiklah. Itu Mas Anas sedang sibuk mempersiapkan pupuk untuk perangsang pertumbuhan. Yang perlu diketahui, dari rumah ke perkebunan sini itu sejauh 20, kurang lebih 20 kilo gitu, dari rumah Mas Anas yang ada di perumahan Sekayu di tepian Sungai Musi itu. Tapi di kebun ini ada penjaganya dan ada rumahnya, itu rumah penjaga yang ada di situ. Nah, Mas Anas ke sini itu pakai transportasi itu Mitsubishi Anda masih bersama kami, Guru Pensiun Channel. Tolong di like, di subscribe, dan diberikan saran. Saudara, saya masih berada di perkebunan kurma milik Mas Anas. Dan ini perkebunan pepayanya yang ditanam di sela-sela pohon kurma. Dan pohon kurma yang di sini ini ditanam agak rapat karena ini untuk cadangan. Bila nanti di kebun utama itu ada yang mati, maka akan diambilkan di kebun cadangan ini. Dan perlu saudara ketahui, tanah di sini itu subur, gembur sekali nampaknya gitu. Dan di sini itu dikatakan hampir tidak ada musim kemarau. Paling lama itu 1 minggu itu turun hujan paling lama atau gitu. Dan di sebelahnya sana itu, sebelah jalan itu perkebunan kelapa sawit, itu yang masih kecil. Di bawahnya itu ditanam buah semangka juga, subur juga gitu. Jadi tanah di sini tanah yang subur, cocok untuk segala jenis pertanian. Wah, itu tanam sayur atau tanaman hutan seperti sawit, karet. Nah, sejauh mata memandang itu yang kita lihat itu adalah perkebunan karet
gitu. Dan tadi saya jauh mata memandang selama perjalanan kami dari Sekayu, Musi Banyuasin di tepian Sungai Musi itu sampai di wilayah ini itu saya masih melihat hutan-hutan atau tanaman-tanaman karet atau sebagian masih heterogen, masih hutan yang belum digarap. Itu menurut sumber dari teman saya Pak Srianto itu sudah ada pemiliknya. Itu ya karena belum tergarap saja, tapi sebagian sudah digarap, ditanami karet. Itu biasanya yang tanam karet itu penduduk-penduduk asli, orang-orang asli sini gitu. Tapi yang sebagian sudah tanam kelapa sawit itu kebanyakan yang diusahakan oleh para pekebun atau perusahaan-perusahaan besar. Gitu. Anda masih bersama Guru Pensiun Channel. Jadi saudara, ini kambing-kambing penduduk yang dibebaskan, jadi dilepaskan saja. Jadi kebanyakan yang nanam sayur, nanam buah seperti semangka, pepaya ataupun sayur yang lain itu dipagar dengan jaring begini. Nah, ini untuk menahan supaya kayak kambing-kambing yang diliarkan seperti ini, kambing ini salah contohnya yang diliarkan ini tidak masuk ke perkebunan seperti pepaya ataupun buah semangka begitu. Dan perlu sudah ketahui, tanah di sini itu masih murah. Tapi kalau yang dekat ini tadi, dekat perkebunan ini, kebanyakan sudah perkebunan karet dan sawit. Itu menurut Pak Srianto itu di depan itu sudah terjual, tapi masih kosong, belum tertanam kosong, bekas babatan karet itu 1,5 hektar itu masih sudah laku 300 juta gitu. Jadi di sini itu jaraknya ini panjang jauh ya. Nah, karena ya 7 hektar hanya muat 600-an batang, karena jaraknya ini jarak tanamnya yang ini tuh jauh sekali, hampir berapa meter ya, ada 10-an meter ini. Nah, gitu. Kenapa kok jarak tanamnya jarang itu saya nggak tahu. Tapi kalau saya melihat dulu di Madinah, di perkebunan korma yang ada di Madinah dekat Masjid Kuba itu jaraknya rapat begitu, rapat. Nah, ini pohonnya. Tapi kalau saya lihat dulu di Madinah itu pohon segini itu sudah buah kemarin itu yang ada di sana. Oke, saya jalan-jalan di perkebunan kurma. Pada umumnya ini tanamannya tumbuh subur. Hanya mohon maaf, tadi saya menjanjikan saya akan memvideo tentang yang sudah buah, tapi ini bukan karena tidak musim buah, maka buah kali ini itu sudah habis gitu. Jadi saat ini tidak musim buah gitu. Mas Anas itu selain ini mengelola kebun kurma ini, ada usaha itu pembuatan arang ekspor katanya.
ya, arang sapa itu. Tahu itu yang dibuat di sana. Di ujung sana itu kan ada rumah gitu. Itu rumah pembuatan arang. Tuh. Nah, saya akan melihat sini, kelihatan nih bekas buah. Nah, bekas buah. Nah, atau bekas tangkai pohon yang pernah berbuah. Ini kalau yang ada di Madinah itu, di kebun kurma Madinah itu segini itu sudah buah. Ini kalau di sela-sela ini kok nggak digarap, ditanam-tanam apa cabai apa ditanam tadi itu, pepaya itu kan tumbuh subur, mungkin di sela segini itu lurus itu kan bisa ditanam gitu. Jadi luas gitu dan bagus tuh, sampai sana jauh itu perkebunan kurma semua itu. Yang sana itu karet ya. Ini pemupukan apa? Pupuk kocor. Oh, pupuk kocor. Gimana ini, Dek? Bersih lahannya. Enggak, enggak ditabur. Enggak pakai pupuk tabur. Pupuknya apa, Mas? Macam-macam. Berbagai macam. Intinya pupuk untuk perangsang buah. Oh, pupuk untuk perangsang buah. Ini kenapa di sela-selanya itu tidak ditanam seperti apa cabai, apa seperti pepaya itu? Tidak sempat dan tidak ada dananya. Oh, Buah sih. jadi di sela-sela itu tidak sempat untuk menanam. Dana, Pak. Di samping itu ya keterbatasan dana kata pemiliknya. Itu Mas Anas itu yang masih muda tapi memiliki keberanian menanam atau mencoba menanam kurma di sini di Sekayu Musi Banyuasin. Oke. Itu di samping ini tuh pohon atau tanaman karet ya. Jadi tanaman karet itu kebanyakan dimiliki oleh para penduduk asli di sini. Itu yang sudah modern, mereka sudah mengalih ke menanam sawit. Samping itu kalau di sela ditanami seperti cabai atau pepaya atau yang lain atau sayuran lain itu harus dipagar, karena tadi saya katakan kambing-kambing penduduk itu dilepas bebas itu. Nah, ini kendaraan yang dipakai untuk operasional perawatan kurma.
Sekian dulu saudara kunjungan kami di perkebunan kurma yang ada di Sekayu, Musi, Banyuasin. Terima kasih telah menonton dan dadah.